izinkan kami untuk mewakili rekan-rekan kami yang masih berada di luar maupun tidak hadir di sini yang mengadakan aksi di daerah-daerahnya masing-masing. Dari itu kami ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi tuntutan dari teman-teman honorer se-Indonesia. Yang kami rangkum hanya 5. Izin sebentar. Boleh diperkenalkan siapa yang bicara ketua aliansi? Ketua aliansi saya Faisal Mahardika. Faisal Mahardika. Saya dari Madura, Pak. Tapi saya sekarang Indonesia, Pak, karena saya mewakili seluruh Indonesia dalam kapasitas honorer, Pak. Izinkan saya menyampaikan, Ibu, untuk ada 5 poin tuntutan kami, yaitu yang pertama, menuntut hak para R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu dan menolak menjadi P3K paruh waktu. Yang kedua, meminta kepastian kapan terrealisasinya tuntutan honorer berstatus R2 dan R3 untuk diangkat menjadi penuh waktu. Yang ketiga, yaitu meminta pemerintah pusat membuatkan peraturan presiden tentang pengangkatan seluruh honorer database R2 dan R3 menjadi ASN P3K penuh waktu. Yang keempat, moratorium honorer database R2 dan R3 menjadi ASN P3K penuh waktu. Jadi harapan kami selama kami R2 dan R3 ini belum diangkat menjadi penuh waktu, pemerintah jangan dulu membuka CPNS, jangan dulu membuka P3K karena kami ini masih dalam janji-janji saja begitu. Jadi saya berharap sebelum kami ini diangkat menjadi penuh waktu, kami berharap jangan dibuka terlebih dahulu, yaitu tes P3K ataupun CPNS. Dan yang terakhir, menyerahkan anggaran kepegawaian kepada pusat. Karena kami ini selalu dibenturkan dengan keterbatasan belanja pegawai, keterbatasan belanja pegawai. Dan di sini saya memohon pemerintah dan juga DPR untuk bisa memberikan suatu wewenang atau memberi tambahan untuk daerah itu bisa menganggarkan untuk belanja pegawai atau mungkin langsung eksekusi oleh pemerintah pusat untuk anggaran belanja dari pegawai ini, sehingga kami tidak selalu ketika teman-teman ini aksi di daerah itu terbentur dengan kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kami dibatasi oleh Undang-Undang 30% belanja pegawai. Sedangkan teman-teman ini yang berada di sini semuanya sudah pernah aksi di daerah masing-masing, sehingga karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, teman-teman beralih ke pusat. Karena pusat harus mengeksekusi ini, pusat harus memperhatikan ini, bagaimana nasib kami ini para honorer. Karena honorer yang sekarang ini ada, di sini ada salah satu contoh rekan kita dari Aceh. Dia membawa bayi yang masih umuran hanya 1 tahun. Dari Aceh dia terbang untuk memperjuangkan nasib dan kesejahteraan. Dari Aceh itu tidak murah, sedangkan honor kami hanya 300, 400. Tapi karena keinginannya yang besar, teman-teman datang dari beberapa daerah. Izinkan saya untuk menyampaikan juga bahwasanya banyak hal-hal yang terjadi di daerah-daerah. Banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi di daerah terkait perekrutan. Di sini kami membawa itu 2 bendel, 2 ring itu kami memfasilitasi teman-teman yang hadir di sini ataupun tidak hadir di sini bisa mengirimkan file itu, dan itu adalah kejadian-kejadian di setiap daerah itu kami rangkum jadi satu karena kami paham teman-teman kita tidak bisa masuk semua di sini. Makanya kami fasilitasi ini adalah temuan-temuan di daerah untuk memperkuat bahwasanya di daerah itu ada masalah. Dalam hal perekrutan itu bermasalah di daerah itu. Jadi itu perlu diperbaiki Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, perlu diperbaiki di daerah itu bermasalah. Kalau tidak ada bermasalah di daerah, tidak mungkin kita semua satu Indonesia ada di sini. Maka dari itu mari kita
bersama-sama pikirkan Bapak dan Ibu sekalian ini yang terhormat, untuk bagaimana nasib kita ke depannya. Jangan dengan janji-janji. Kita sementara ini aman di paruh waktu. Tapi kapan kita menjadi penuh waktu? Itu yang paling penting. Jadi kepastian itu kami menginginkan ada kepastian ataupun berupa undang-undang. Sama halnya seperti di 2024, di akhir 2024 tidak ada lagi honorer, dan seperti itu. Buatkanlah undang-undang kami. Di akhir 2025 tidak ada lagi R2 dan R3, semuanya menjadi penuh waktu, sehingga daerah juga berpikir, jangan dulu membuka formasi, P3K maupun CPNS, selesaikan dulu kami. Kami ini yang menunggu bukan 1 tahun 2 tahun. Kami ini 20 tahun. Ada yang kurang 1 tahun, itu sudah pensiun. Tapi apa? Masih saja teman-teman ini banyak yang pensiun tanpa mendapatkan status yang pas. Sehingga ketika dia sudah masa pensiun, tidak ada penghargaan dari bangsa dan negara ini. Padahal